Sin someone, Sepuluh film ini keren banget tapi nggak terlalu terkenal. Kalau kamu penikmat film, pastinya setiap ada film bagus kamu tidak mau melewatinya, kan? Tapi, terkadang memang beberapa film itu tidak begitu populer di masyarakat pada umumnya. Makanya tempat penayangan serta jadwal tayangnya pun terbatas. Buktinya, inilah film-film keren anti-mainstream yang tidak terlalu terkenal tapi sayang untuk dilewatkan. Denis Guiche, sutradara Shane Black, memang ahlinya membuat action skene yang keren dan terlihat natural. Film action komedi yang dibintangi aktor papan atas, Russell Crowe dan Ryan Gosling. Ini menceritakan tentang dua detektif swasta yang tidak akur dengan satu sama lain yang bersama mencari seorang gadis remaja yang menghilang. Cerita film ini seru dan pol banget dari segi actionnya maupun komedinya, cocok buat ditonton saat kamu berkumpul dengan teman-teman. Christine, berdasarkan kisah nyata yang mengguncang media televisi di Amerika pada tahun 1970-an. Film ini menceritakan tentang momen-momen menuju tragedi yang menimpa pembaca berita bernama Christine Chubak. Jika kamu ingin menonton film ini, kamu harus siapkan mental kamu karena memang isu yang dibawa film ini lumayan berat dan patut untuk didiskusikan. Detachment 2011. Detachment menceritakan tentang isu-isu sosial yang dihadapi para guru yang mengajar di sekolah umum di daerah urban di Amerika. Kamu harus menyiapkan hati kamu saat menonton film ini karena akan membuat emosi kamu campur aduk. Well Reader 2002, cerita film dari suku Maori di Selandia Baru ini sangat powerful karena menceritakan tentang perjuangan seorang gadis yang ingin diakui oleh masyarakat dan khususnya kakeknya sebagai penerus tradisi. Film ini menceritakan tentang mitos penunggang paus yang ada di legenda suku Maori dan apa yang terjadi ketika tradisi harus disesuaikan menurut keadaan. Mental 2012 menceritakan tentang keluarga disfungsional yang harus merehabilitasi sang ibu setelah dia mengalami stres berat dan tiba-tiba menghabiskan uang dengan membeli barang online secara impulsif. Sang bapak harus melakukan segala hal untuk mendisiplinkan putri-putrinya yang tidak bisa diatur. Hingga dia memutuskan untuk mempekerjakan seorang perempuan dengan latar belakang tidak jelas. Gimana kisah selengkapnya? Kamu harus nonton film ini pokoknya. The Girl with All the Gift. Film ini diangkat dari novel karya M.R. Carey dengan judul yang sama. Film zombie di era postapokaliptik ini menceritakan tentang dunia yang hancur akibat serangan wabah yang membunuh manusia dan mengubahnya menjadi zombie. Alur cerita ini membawa penonton mengikuti kisah seorang ilmuwan yang mencoba menemukan obat untuk menyembuhkan wabah tersebut, seorang guru, dua tentara, dan Melanie, seorang gadis yang terlahir istimewa. Moon. Film ini menceritakan tentang seorang astronot bernama Sam Bell yang seorang diri bekerja di markas di bulan selama 3 tahun menambang helium-3. Ketika masa kerjanya akan selesai, dia mengalami krisis besar. Bagaimana nasib Sam selanjutnya? Hana adalah gadis yang terlahir berbeda dan dari kecil dibesarkan dengan kehidupan layaknya seorang tentara militer. Kalau kamu suka dengan serial Jason Bourne,
Kamu akan suka dengan film ini. Seru banget pokoknya. Equilibrium. Sebelum boomingnya film distopia seperti Hunger Games, Divergent, dan Maze Runner, film yang sangat action-packed ini menceritakan tentang dunia di mana emosi itu ilegal serta hal-hal seperti seni dan perasaan itu tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan dan bahkan dapat dikenakan hukuman mati jika tertangkap. Dibintangi Christian Bale yang memerankan seorang klerik seperti polisi yang memastikan masyarakat mematuhi peraturan yang tiba-tiba merasakan kembali emosinya ketika pemimpinnya mengkhianatinya. Bagaimana dia menghadapinya? Kamu harus tonton sendiri filmnya. Die Welle the Wave. Film Jerman ini menceritakan tentang seorang guru yang mengajarkan bagaimana terbentuknya kepemimpinan diktator melalui sebuah eksperimen di kelasnya. Tapi, karena kerentanan mental salah satu muridnya, eksperimen ini malah menjadi membahayakan para siswanya. Kalau kamu menyukai diskusi berat dan bahasan isu politik yang dalam, kamu wajib menonton film ini dan mendiskusikannya kembali dengan temanmu. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah menonton film-film ini atau belum? Atau mungkin kamu tertarik untuk menonton salah satu dari film-film di atas? Komen di bawah ya.